Shalom Aleichem Soul Seeker. Jumpa kembali di Think of Soul Channel. Harapanku kali ini kamu akan mendapatkan sesuatu yang baru dari kebenaran Injil. Pada tayangan ini aku akan mematahkan opini tentang Yudas dari Injil Markus. Dalam Injil Markus, Yudas tidak merencanakan menyerahkan Yesus demi uang. Is that so? Dituliskan di sana para petinggi-petinggi agamalah yang berinisiatif memberikan uang kepada Yudas. Oke. Here's the proof. Dalam Markus 14 ayat 11, mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepada Yudas. Jadi Yudas tidak meminta uang, tetapi merekalah yang akan memberinya uang. Lebih gamblang lagi, dalam Markus 14 ayat 18 dikatakan ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Di sana tidak ada perkataan dalam Injil Markus untuk menjual Yesus dengan uang. Soul Seeker, kita jangan dipersempit dengan tulisan dari kitab lain tentang Yudas Iskariot. Justru perbedaan tulisan itu pasti ada maksudnya. Amin. Aku akan meng-highlight khusus tentang Yudas agar kita tidak dislamurkan. Apa ya selamur tuh disamarkan mata rohanimu dengan Yudas yang mane atau damjien moto duiten, suka uang. Kalau kamu hanya stop dengan stigma Yudas berkhianat dengan uang, maka keberadaan Yudas yang sesungguhnya tidak akan terkuak sama sekali. Oke, stay tune of this channel and please follow me and subscribe. 1, 2, 3. Yes! And share it to your friend after you have finished watching this video. Mencermati awal permulaan pelayanan Yesus, tidak ada modal sama sekali. Tanpa kapital, tanpa tabungan, tidak ada uang yang tersedia. Tertulis di sana dalam Lukas 8 ayat 3, dengan biaya sendiri perempuan-perempuan itu membelanjakan hartanya untuk membantu pelayanan Yesus dan pengikut-pengikut. Basically, Yesus mendapat support keuangan. Many other women who use their own resources to help Jesus and his disciples with minister unto him of their substance. Yesus tidak ada uang, dan Yudas menjadi pengikut Yesus secara esensial bukan karena uang, tetapi Yudas mengharapkan akan kemesiasan Yesus. I think this is the same thing expected by the Jews. Punya kesamaan dengan orang-orang Yahudi pada umumnya mengharapkan kedatangan Mesias. Maka Yudas menyambut panggilan untuk menjadi muridnya, karena saat itu bangsa Yahudi tetap menunggu pemimpin, menunggu nabi, yaitu Mesias yang dijanjikan Tuhan agar rezim otoriter Romawi digulingkan. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Selama 3 tahun Yudas tinggal bersama dan mengikut Yesus. Oleh sebab itu dirinya menyaksikan sendiri pelayanan, pengajaran, dan mujizat Yesus secara langsung. Hal ini semakin membuat Yudas percaya bahwa suatu hari nanti ia akan menduduki pemerintahan bersama dengan Yesus, Sang Mesias. Dalam pelayanan, Yudas diberikan kuasa roh untuk mengusir roh jahat. Yudas juga sebagai rasul, tetapi rasul Yudas inilah yang mengkhianati Yesus sebagai gurunya. Sekarang pertanyaannya, mengapa Yudas pengkhianat dalam Injil Markus seolah-olah
Yudas dikondisikan oleh para pemimpin agama. Di kitab lain sangat clear tertulis jika koordinator penyusun strategi penangkapan Yesus dipimpin oleh Yudas dengan memberikan cium sebagai tanda. Mengapa Yudas bisa berbalik memusuhi Yesus? Jawabannya sederhana, Yudas mengkhianati Yesus karena dia percaya. Yudas betrayed Jesus because he believed. Yudas percaya, itu alasannya dia mengkhianati Yesus. But Judas believed what cause. Karena apa ia percaya? Karena yang dicari hanya keuntungan dan keuntungan dan keuntungan saja dalam hidupnya. Sebenarnya aneh kan orang yang mempercayai kok berbalik menjadi pemberontak dan berkhianat. What's wrong? Apa yang salah dalam sikap dedikasinya terhadap Yesus? Saudara, semua orang Yahudi termasuk Yudas memiliki ekspektasi tentang kedatangan Mesias. Dan Yudas sudah ada di dalam circle Mesias itu. Hanya dia punya ekspektasi untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Yesus sebagai Mesias. Soul Seeker, arti ekspektasi menurut Merriam-Webster Dictionary adalah sebuah tindakan atau keadaan mengharapkan. Ekspektasi juga diartikan sebagai sesuatu atau keadaan yang diharapkan. Sedangkan menurut Cambridge Dictionary, ekspektasi lebih merujuk pada perasaan bahwa hal-hal baik akan terjadi di masa depannya. Yudas pun punya keyakinan bahwa hal-hal yang baik akan terjadi di masa depannya lewat Yesus Kristus. Yudas melihat apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan. Ia sungguh-sungguh percaya dan mengikut Yesus karena di matanya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Kalau Yudas disebutkan bagian dari sistem klasifikasi, hal itu the same hope with many people of Jews about Messiah. Tetapi Yudas beda, complicated tersendiri, krusialnya tersendiri, rempongnya, ruwetnya tersendiri. Ruwet dalam hal apa? Ia hanya memikirkan untung dan rugi dalam pelayanan. Garis bawahi, untung dan rugi. Yang dipikir untung, dan dia tidak mau rugi. Jika kita melihat pelayanan Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk mencari penerimaan atau diterima oleh khalayak umum. Yesus bukan mencari penerimaan dalam pelayanan. Bahkan kita boleh mengatakan pelayanannya tidak digerakkan oleh hasil keuntungan. Pelayanan tidak boleh didriven dengan mencari keuntungan menurut pandangannya sendiri. Seharusnya pelayanan didorong oleh kekuatan Roh Kudus. Amin. Kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita menjadi setia dalam pelayanan. Pelayanan kita bukan supaya kita mengejar hal-hal yang menurut kita lebih menjanjikan hasilnya. Bukan result oriented. Kalau kita berpikir seperti itu sama saja omong kosong, nonsense, rabis yang tidak ada hasilnya. Bahkan orang percaya pun masih tanggung-tanggung, masih coba-coba. Soul Seeker, pandangan Yudas terhadap pelayanan hanya mengedepankan untung dan rugi saja, dan dibalut dengan dignitas, pride, kecongkaan. Suatu contoh, ketika orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Yesus menjamah anak-anak itu, tetapi saat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu atau orang-orang tua yang membawa anak-anak itu. Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Kalau kita lihat di situ berarti ada sebuah kecongkakan di dalam pelayanan tersebut. Apa untungnya melayani anak-anak? Justru itu merugikan, justru itu merepotkan saja. Itu yang dipikir Yudas. Sebuah kejadian lagi di mana ada seorang perempuan yang masuk ke rumah Simon Kusta, dia memecahkan buli-buli minyak narwastu dan mengurapi Yesus. Semua murid-muridnya marah kepada perempuan itu, dan salah satunya Yudas yang paling vokal dalam menyuarakan seputar keuangan. Seolah-olah dia mau ngirit, dan Yudas katakan sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu murid-murid memarahi perempuan itu. Mengapa
Karena pola berpikir Yudas, di mana hasil penjualan minyak narwastu itu, uang itu bisa dapat untuk menggerakkan massa datang bergabung. Istilahnya zaman kini memakai politik uang. Mereka perlu memenangkan grassroots untuk melawan pemerintahan Romawi. Lihat bagaimana Yudas mengukur pelayanan semua dengan untung dan rugi. Memang kelihatan gagasannya brilian, tetapi itu jauh dan berbeda dengan pelayanan Yesus. Dalam Markus 14 ayat 6-8, Yesus menjawab tentang perempuan itu, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ia telah melakukan apa yang dapat ia lakukan. Tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku." Perempuan ini sendiri tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah pengurapan Mesias. Dia hanya datang dengan hati yang tulus dan mau meninggikan Tuhan. Ketika Yesus bilang, "Aku akan mati, aku akan ditolak, aku akan disalibkan," tidak ada orang yang percaya. Ketika di perikop ini, Yesus mengatakan, "Tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku." Tidak ada orang yang percaya, kecuali satu, yaitu Yudas Iskariot, yang percaya. Only Judas believe. Pernyataan Yesus tentang kematiannya menjadi the end of the day bagi Yudas. Untuk apa lagi saya mengikut Yesus yang akan mati dan dikuburkan? Sudah tidak akan ada lagi program bersama dengan dia. Jika Yesus mati, maka kami akan menjadi musuh semua pihak. Make everyone our enemy. Musuhnya Romawi, musuhnya Yahudi, musuhnya semua orang, sebab Yesus akan mati. Jadi what is the point? Ini tidak ada masa depannya bagi Yudas. Yesus sendiri berkata bahwa dia akan dikuburkan, bahwa prediksinya dia akan mati. Di mana Yesus ditolak, Yesus akan dibenci, Yesus akan ditangkap, Yesus akan mati, Yesus akan dikuburkan. Murid-muridnya dipastikan tidak ada yang mengerti. Apa kaitannya dengan Mesias yang akan dibunuh dan mati dan dikuburkan? Apakah sesimpel itu? Bagi Yudas, sepertinya perkataan Yesus adalah perkataan yang melempem, putus asa, dan kalah. Bukankah seharusnya Yesus sang Mesias ini akan menyikat habis baik petinggi-petinggi agama, imam besar, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, maupun politik saat itu. Dan nanti murid-muridnya yang akan menggantikan petinggi-petinggi agama tersebut. Mereka percaya kerajaan Allah turun melalui Yesus, maka mereka juga akan mendapat kedudukan dan tahta untuk memimpin kerajaan Romawi yang sudah dikalahkan. Kita percaya Yesus akan menang. So seeker, di sini Yudas kecewa, patah arang, mimpinya gugur untuk bersama-sama memerintah dalam kerajaan Allah. Disinilah Injil Markus membukakan kedok yang Yudas pakai selama ini. Panggilan Yudas menjadi murid Yesus merupakan pencarian prospek bagi dirinya, karena panggilan menjadi murid Yesus akan memberikan peluang di masa yang akan datang untuk mendapatkan profit atau keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah ada yang seperti itu, yang mencari profit, sedangkan keikutsertaan sebagai murid selama 3 tahun yang ia jalani dengan berat karena tidak tulus, dengan harapan akan terjadi achievement atau pencapaian tertentu bagi dirinya. Jika dikatakan Yudas memiliki belief terhadap Yesus, kepercayaannya sebenarnya diukur dengan waktu, karena ia selalu mencari celah prospek itu untuk dapat mengeruk keuntungan. Kepercayaan Yudas tidak natural, tidak ordinary, karena pikirannya dikendalikan dari ambitionnya, dari ambisinya. Yudas menyimpan sebuah desire, keinginan yang ia ciptakan sendiri dalam kerangka pikirannya untuk mencapai sebuah goal, maka ia tekun menjalani rasa optimisme dengan berdampingan bersama murid-murid yang lain, dan tujuan goalnya adalah duduk dalam pemerintahan Sang Mesias.
Bahkan nampak sekali Yudas gagal fokus saat ketika mereka sedang makan. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, ini murid-muridnya, "Bukan aku ya Tuhan." Tuhan menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetap celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Ini bicara tentang Yudas. Tetapi Yudas yang saat itu sangat dungu, kopeh, bahasa Belanda kopeh, padahal ia yang akan menyerahkan Yesus. Justru ia menjawab, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakan." Yesus bicara, sebenarnya meaningnya adalah engkau yang sudah ngomong sendiri bahwa engkau yang akan menyerahkan. Ketika Yesus menyindir halus, insinuasi di depan Yudas, ia sama sekali tidak sadar bahwa ia mencelupkan tangannya ke dalam pinggan sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Tetapi Yudas tidak nyadar. Weh, kemana pikiran Yudas saat itu? Bahkan ketika ramai muridnya dengan sedih bertanya siapa yang akan menyerahkan Tuhan, dan Yudas juga nyolot menanyakan, "Bukan aku ya Rabi." Tetapi kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakan itu, yaitu ya kamu itu. Ya kowe kuwi sing ngomong kuwi sing ngomong ya kowe kuwi." Perkataan yang eksplisit ini pun Yudas tidak memahami karena dituliskan dalam Lukas 22 ayat 3. "Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu." Sedangkan dalam Yohanes 13 ayat 27a tertulis, "Dan sesudah Yudas menerima roti perjamuan itu, ia kerasukan setan, ia kerasukan iblis." Saudara, kekecewaan Yudas membuat ia berkhianat untuk menyerahkan Yesus malam itu juga. Begitu cepatnya bagaikan membalikkan tangan dan berbelok pandangan hidupnya dan berpihak dengan orang-orang yang memusuhi Yesus. Bayangkan, dalam 3 tahun dia bersama Yesus, malam itu langsung ia berbelok. Malam itu langsung ia berpihak pada orang-orang yang memusuhi Yesus. Dalam kekecewaan Yudas, masih sempatnya untuk mencari keuntungan bagi dirinya dengan menjual Yesus yang hanya dengan harga 30 keping perak. Jika dirupiahkan, saudara, itu sekitar 250.000 saja. Saudara, akhir-akhir ini begitu mudahnya orang bisa meninggalkan Tuhan hanya karena kekecewaan apa yang diharapkan dari Tuhan dan dia tidak menerimanya. Dia begitu mudah sekali kecewa. Padahal dia harus mengerti ketika dia berbicara, berdoa dengan Tuhan, ketika dia mengharapkan sesuatu dari Tuhan, tidak serta-merta ia langsung dijawab oleh Tuhan. Ada satu proses, ada satu harga yang kamu harus bayar, yaitu ketekunan di dalam doa, yaitu pergumulan yang sungguh-sungguh untuk memenangkan jawaban doa. Dan doa yang dijawab adalah doa yang tidak menuruti hawa nafsu belaka. Segala sesuatu hanya diukur dengan untung dan ruginya. Yudas merasa tidak pernah untung dalam pelayanan, malah dia merasa dirugikan. Padahal melayani Tuhan harus rela dirugikan. Amin, saudara. Dicela, difitnah, ditimpakan kesalahan dan kebohongan-kebohongan dalam fitnah. Karena itu menjadi bagian bagi kita yang mengikut Yesus. Bukankah kita harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari? Dietrich Bonhoeffer pada bukunya menuliskan The Cost of Discipleship. Kita harus membayar harga dalam pelayanan. Menjadi murid Yesus yang tidak mau membayar harga, pada dasarnya dia adalah Yudas. 3 tahun dia tidak mengerti bahwa dia sebenarnya harus membayar harga, tetapi pikiran, perasaan, ideologinya hanya untuk dirinya. Dia lupa
apa yang diajarkan setiap hari bersama Yesus, untuk belajar membayar harga untuk mengikuti Yesus. Harga yang kita harus bayar, harga yang kamu harus bayar, bermacam-macam, Soul Seeker. Harga asasi, harga waktumu, harga kesenanganmu yang harus dikorbankan, harga filsafatmu, harga teologismu, harga profit, harga pengakuan, harga keterpandanganmu di dalam dunia ini, bahkan nyawamu, itu semua sebagai harga ketika kita mengikut Yesus. Ada komitmen, ada keberanian mengikut Yesus. Apa yang terjadi dengan Yudas? Pada waktu Yudas menyerahkan Yesus dan melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, tetapi dia tidak bertobat. Dia hanya menyesal, tetapi dia tidak bertobat kembali kepada Yesus. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan ia berkata, "Aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi apa jawab dari imam-imam kepala dan tua-tua? "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait Allah, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 dikatakan, akhirnya ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kemudian diceritakan bahwa Yudas Iskariot telah membeli sebidang tanah. Tanah tersebut pada akhirnya dinamai Tanah Darah atau Hakal Dama. Soul Seeker, Yudas telah gagal menjadi murid Tuhan dikarenakan ia mengukur pelayanan dengan untung dan rugi. Banyak kadang saya menjumpai orang-orang yang melayani, di dalam hatinya, in the deepest life-nya, bukan hanya deepest life-nya, dia mengharapkan sesuatu keuntungan untuk melayani Yesus. Dia mengharapkan sesuatu keuntungan ketika ia menjadi murid Yesus. Soul Seeker, banyak orang yang akan kecewa karena Yesus mengajarkan, bukan saat ini kamu mendapat keuntungan, tetapi nanti namamu tercatat di surga, tetapi nanti kamu akan mendapat kekekalan di surga. Keuntungan itu bukan sekarang ini, tetapi keuntungan itu nanti akan diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pikul salib setiap hari. Oleh sebab itu, sangkal dirimu. Walaupun kau merasa dirugikan, walaupun kau merasa harus bayar harga, itu adalah rule-nya yang Tuhan berikan bagi kita. Rela berkorban bagi Yesus, rela matikan segala keinginan daging kita untuk kemudian kita mempermuliakan Tuhan. Soul Seeker, keuntungan terakhir dalam menjual Yesus menyadarkan dia bahwa ia telah menyerahkan darah orang tak bersalah. Yudas telah turut merencanakan pembunuhan terhadap Yesus, dan keuntungan 30 keping perak 250.000 rupiah itu telah merugikan dirinya, kehilangan keselamatan, kehilangan hidup yang kekal, bahkan ia tidak mendapat tempat memerintah bersama Tuhan. Ia masuk dalam penyiksaan yang kekal di api neraka selama-lamanya. Soul Seeker, 250.000, 30 keping uang perak itu tidak ada artinya. Dia lemparkan di bait Allah. Dia tahu dan sadar dia telah bersalah, tetapi Yudas tidak berbalik. Soul Seeker, betapa banyak kadang kita menggantikan Yesus, menurunkan derajat Yesus hanya untuk uang yang receh, hanya untuk kesenangan dunia, hanya untuk kekayaan dipandang orang, hanya supaya banyak orang mencintai kamu, supaya banyak orang menghormati kamu. Tetapi kamu telah menjual Yesus dengan harga yang murah, sementara darah Yesus yang dicurahkan bagi penebusan dosa terhadap dirimu, darah yang mahal, darah yang tidak tergantikan, bukan darah dari binatang, tetapi darah dari anak domba Allah yang ditentukan Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dia harus mati, dia harus tercurah darahnya di Bukit Golgota untuk menebus kita dengan darah yang mahal. Tetapi
Yudas menjual Yesus dengan harga yang sangat murah, 250.000, dan akhirnya menjadi tanah darah, hakal dama, yang tidak akan bisa dipakai apa-apa, sebagai tanah yang terkutuk, sebagai perbuatan yang terkutuk, tanah darah. Soul Seeker, jika kamu mau melayani Tuhan, janganlah menghitung untung dan ruginya. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan menimbang-nimbang dengan keuntungan, karena engkau diminta Tuhan untuk rela berkorban demi orang banyak, rela menderita untuk melihat penderitaan orang lain, untuk merasakan penderitaan Kristus. Karena engkau dipanggil bukan untuk kamu hidup bersenang-senang. Engkau dipanggil bukan untuk engkau mendapat tahta, tetapi engkau dipanggil sebagai hamba yang menderita, yang mau melayani orang-orang yang hidup terpuruk, orang-orang yang hidup disingkirkan, orang-orang hidup yang menjerit-jerit karena mereka kelaparan. Disitulah engkau dipanggil untuk mengabarkan kabar baik, sehingga orang lain juga beroleh selamat oleh karena nama Tuhan Yesus. Amin, Soul Seeker. Ini yang saya boleh berikan. Oke, Soul Seeker, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu tentang Yudas Iskariot. Sesungguhnya Tuhan, kami sangat takut jika kami mengecewakan Tuhan, jika kami salah berharap seperti Yudas. Tuhan, Engkau memanggil kami supaya kami diajak Tuhan untuk memikul salib, untuk melihat penderitaan orang lain, untuk mau merasakan, mau membantu orang lain. Tuhan, tolong kami. Kami tahu kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa kecuali Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, supaya kami kuat melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Sampai akhir hidup kami, Tuhan, sampai kami menutup mata. Kami setia kepada Tuhan, kami cinta kepada Tuhan, kami takut akan Tuhan, dan kami menghormati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memohon berkat dari Allah Bapa menyertai setiap orang yang mendengarkan di YouTube ini. Berkat daripada Tuhan Yesus dan keselamatan dan pengampunan daripada Tuhan Yesus, serta Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan, kuasa untuk engkau menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soul Seeker, Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam tayangan berikutnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.